Wahabi Salafi juga. Coba bayangin, orang yang ingin memerangi terorisme dan terorisme yang ingin diperangi pahamnya sama. Seperti NUGL. Makanya NUGL itu tidak sesuai dengan fikrah Nahdiyah karena dia tidak tawassut. Kenapa dia tidak tawassut? Karena dia al-jumud alal mangkulat dalalun fid din indal qarafi. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh orang-orang barat supaya Islam ini lebih sibuk dengan urusan remeh-temeh. Kita sibuk dengan fatwa-fatwa tentang bagaimana kalau istri haid itu bisa ditiduri apa tidak. Tentang celana dalam, ini mohon maaf, ini bukan porno. Tentang selangkangan, tentang bagaimana mengelabui istri yang pertama untuk bisa berpoligami dan sebagainya. Ini kan urusan remeh-temeh demi ambisi kekuasaannya. Khilafah ini kan sebenarnya strategi marketing politik saja. Sama seperti orang komunis yang selalu melahirkan land reform, kesetaraan kelas sosial. Sama ini, nggak ada bedanya. Khilafah mengatakan inilah produk dari Allah yang semua akan makmur. Dari mana? 3 dari 4 khalifah itu mati secara brutal, secara tragis. Orang-orang barat, orang-orang Timur Tengah, orang-orang Afrika heran pada Indonesia. Bagaimana bisa negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu macam bahasa, 700 suku bangsa, satu pulau dengan pulau lainnya, itu dipisahkan oleh lautan. Tetapi bagaimana bisa Indonesia aman, tentram, damai hingga hari ini, tidak ada kerusuhan, tidak ada perang antar etnis yang signifikan. Memang kita ada masalah sedikit, tapi bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil melaluinya hingga hari ini dengan aman tentram. Jawabannya hanya satu dari pertanyaan orang-orang luar negeri, yaitu kita memiliki mustika. Dan mustika ini ada 2. Apa mustika pertama yang menjadikan kita bangsa yang bersuku-suku, agama yang banyak, ribuan bahasa, satu daerah dengan daerah lainnya dipisahkan oleh lautan, tetapi kenapa sampai sekarang masih bisa bersatu? Jawabannya karena kita punya mustika, dan mustikanya 2. Pertama adalah Pancasila, dan yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Saya terlibat dalam konferensi internasional oleh Presiden Somalia, Kementerian Agama Somalia, Kementerian Luar Negeri Somalia, dan Kementerian Sosial Somalia. Mereka ingin tanya, apa sih kuncinya di Indonesia ini untuk meredam intoleransi radikal dan teror? Saya diminta pendapat supaya orang-orang Somalia ini bisa mengcopy paste strategi kita, mulai dari strategic communication, strategic in prevention, dan strategic in surveillance dan sebagainya. Mereka ingin meniru konsep kita. Saya sejak awal sudah bicara kepada mereka, termasuk kepada Presiden Somalia. Saya bilang, Anda tidak akan bisa meniru. Tidak akan bisa meniru konsep kita di Indonesia. Pertama, kita itu punya bermacam-macam agama. Kita ada ribuan pulau, ada ratusan bahasa, ratusan ethnical groups. Ya, bukan suku, tapi kita menyebutnya ethnical groups. Karena di Jawa sendiri ini sebenarnya sukunya Jawa semua, tapi ada beberapa ethnical groups. Nah, kemudian kita juga punya beberapa bahasa dan beberapa agama, beberapa tafsir-tafsir agama. Makanya saya bilang juga kepada mereka bahwa di Indonesia itu tidak ada orang yang menganut agama. Di Indonesia itu menganut tafsir-tafsir agama. Saya katakan itu juga di TV One.
Dan itu kita harus jujur mengakui itu. Kalau sampean tanya ke saya, Islah ini agamanya apa? Saya akan bilang Islam. Tapi pasti ada pertanyaan lanjutan yang mungkin tidak akan diucapkan. NU apa Muhammadiyah? Kalau ditanya manhajnya apa? Mazhabnya apa? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kita ini bermacam-macam. Sama-sama Islam. Demikian juga dengan orang Kristen. Kalau kita tanya agamanya apa Kristen? Katolik apa Protestan? Ortodoks, Yehova, Mormon. Atau kita di Ortodoks sendiri ada Yunani Ortodok, ada Koptik. Bermacam-macam. Ada Maronit seperti yang dianut oleh orang-orang Suriah dan Libanon. Macam-macam. Makanya kita ini sebenarnya adalah penganut tafsir-tafsir agama. Lalu saya bilang ke pemerintahan Somalia, bagaimana dengan Anda? Dia agak bingung, yang menjawab itu namanya kalau tidak salah Muhammad Jelle. Ini dari Kementerian Agama. Dia bilang, nah itu persoalannya, dia bilang. Kami ini semua penganut Wahabi Salafi hampir 100%. Tapi konfliknya sampai hari ini belum selesai. Coba bayangin. Di Indonesia kita berbeda agama, bahkan yang seagama pun tafsirnya bermacam-macam, tapi kita alhamdulillah bisa terselesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi garis besar di sini. Saya bilang, I think you want, bahasa Inggris lagi sok tahu, sok jago. Tapi intinya gini, kalian tidak akan bisa meniru konsep Indonesia karena apa? Kalian itu tidak punya satu titik kunci di Somalia, saya bilang. Kalian tidak punya satu organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Mereka nanya. Ini saya jawab seperti itu. Wallahi, ini saya bukan itu. Karena bukan saya karena orang Nahdien, karena ini bukan karena soal fanatisme terhadap Nahdlatul Ulama, tapi saya melihatnya secara empirik apa yang terjadi di negara-negara yang menganut Wahabi Salafi. Nanti saya ceritakan. Saya sudah berkeliling, saya sudah ke Afrika kurang lebih 3 kali, saya sudah ke beberapa negara di Timur Tengah, ke negara-negara di Asia Selatan, di Asia Tengah, ke Filipina, dan juga ke beberapa negara di Amerika Selatan. Dan saya kebetulan belajar di Amerika dan tinggal di Amerika kurang lebih 6 tahun. Saya tahu semua bagaimana gestur-gestur cara beragama orang-orang yang mengaku beragama. Saya tahu gestur-gestur orang yang mengatakan sebagai orang sekuler, orang liberal dan sebagainya. Saya tahu persis. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, kemudian apa yang saya bisa berikan kepada orang Somalia, saya bilang, Anda harus bisa mendirikan sebuah organisasi yang setidaknya mirip dengan NU. Saya ceritakan, NU itu adalah semua dimulai dengan akulturasi agama, akulturasi budaya. Saya jelaskan seperti itu. Dan mereka memang tidak punya itu. Ini persoalannya. Kekuatan dua politik terbesar di Somalia, sesama Wahabi Salafi ini bentrok. Satu berafiliasi ke Arab Saudi, satu ke Qatar. Ini sama-sama Wahabi Salafin. Al-Shabaab yang melakukan pembantaian di negara-negara tanduk Afrika dan menguasai setengah wilayah Somalia ini penganut paham yang sama, Wahabi Salafi juga. Kekuatan-kekuatan di dalam tentara dan polisi di Somalia itu dipimpin oleh sebuah organisasi kajian Islam yang namanya Al-Ittihad Al-Islamiyah yang dipimpin oleh seorang jenderal. Wahabi Salafi juga, coba bayangin. Orang yang ingin memerangi terorisme dan terorisme yang ingin diperangi pahamnya sama. Maka saya bilang we have 4 points, kita punya 4 poin yang harus dilakukan di dalam negara Somalia. Satu, mereka harus punya Pancasila. Ini berat sekali. Saya ceritakan mengapa Pancasila ini bisa diterima oleh mayoritas orang Islam, saya ceritakan mulai dari Mbah Hashim dan sebagainya. Panjang kalau saya ceritakan di sini dan saya yakin teman-teman tahulah itu. Kemudian yang kedua, mereka ini tidak mau berdampingan dengan orang yang berbeda. Karena kalian, saya bilang, menganut faham-faham Ibnu Taimiyah yang memang tidak menghendaki perbedaan. Kalian ini adalah penganut faham-faham dari Said Qutb dalam Fidilalil Quran, Ma'alim fil Thoriq, dan faham-faham yang dianut oleh Muhammad Qutb dalam Jahiliyatul Qarnil Ishrin, dan juga kalian ini
terlalu terbiasa dan luas untuk memberikan pemahaman-pemahaman Abu Bakar Nadi dalam Idarat at-Tawahhush. Sehingga kalian ini berperang bukan ingin mematikan brutalitas. Tapi kalian sebenarnya adalah merebutkan porsi-porsi brutalitas itu. Hari ini pemerintahan di Somalia juga melakukan praktek-praktek brutalitas. Bukan atas nama agama, bukan atas nama tafsir, tapi atas nama politik. Ini adalah gestur-gestur yang terjadi dan yang merusak sejarah Islam selama 1400 tahun. Dan ini dipraktekkan oleh Somalia, dipraktekkan oleh Boko Haram di Nigeria, dipraktekkan oleh Jabhat al-Nusra di Suriah, dan dipraktekkan oleh Laskar At-Taiba di Pakistan, Afghanistan, dan di sebagian negara bagian India seperti Jammu dan Kashmir. Kesalahan mereka adalah satu, mereka tidak punya organisasi yang bisa melakukan social deployment seperti NU. Tepuk tangan untuk NU. Saya merinding kalau cerita soal NU. Terus terang, wallahi, karena memang NU ini tidak dipunyai oleh negara manapun di dunia. Makanya NU, ormas yang pertama menerima Pancasila sebagai ajas tunggal untuk negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka pantaslah ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, Nahdlatul Ulama ini menjadi mustika yang kedua. Kenapa NU ini menjadi mustika yang kedua? Karena ternyata setelah disurvei oleh Badan Survei Al-Fara Riset, 53,6% dari seluruh Muslim Indonesia ini mengaku dirinya adalah bagian daripada Nahdlatul Ulama. Bayangkan 53,6% umat Islam mengaku dirinya NU. Ini lebih dari separoh, 50% plus 3,6%. Ini sekitar 130 juta dari penduduk Indonesia mengaku dirinya NU. Maka ketika sikap-sikap keagamaan NU ini senantiasa bersama negara kesatuan Republik Indonesia, maka ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Sikap-sikap kenegaraan daripada Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas terbesar keagamaan Islam di Indonesia sangat menentukan bagaimana kedamaian, ketertiban negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ternyata memang karena Nahdlatul Ulama adalah pewaris dari ajaran-ajaran Wali Songo, di mana Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan penuh kasih sayang, penuh kebahagiaan, penuh toleransi, maka semangat itu kemudian dilembagakan di dalam lembaga keagamaan Ormas Indonesia yang bernama Nahdlatul. Apa yang membuat Nahdlatul Ulama menjadi anugerah bagi Indonesia? Prinsip-prinsip KNU-an yang 3. Pertama adalah prinsip NU dari fikrah Nahdliyah. Yang kedua dari harakah Nahdliyah. Yang ketiga adalah amaliyah Nahdliyah. Ketiganya sangat seiring sejalan dengan keindonesiaan yang beragam, dengan kebudayaan Indonesia yang beragam, segala fikrah Nahdliyah, segala harakah Nahdliyah, segala amaliyah Nahdliyah ini menjadikan umat lain selain Islam nyaman hidup bersama umat Islam yang ada di Indo. Bu, ini kita ngaji NU di Pondok Pesantren Pitutur Luhur. Fikrah Nahdliyah itu unsur pertamanya adalah tawassut. Unsur pertama fikrah Nahdliyah
cara berpikir NU adalah moderat. Apa itu moderat? Tengah-tengah. Tidak terlalu lembek, tidak juga terlalu keras. Tengah-tengah. Lunak berarti. Apa itu tawassut? Dalam sikap keagamaan tidak liberal, juga tidak jumud, stagnan. Ada orang berpikir terlalu liberal, itu bukan berpikir cara NU. Ada orang berpikir terlalu jumud. Al-jumud alal mangkulat, dolalun fiddin, kata Al-Qarafi. Setiap nemu apa yang ada di kitab, ini diyakini sebagai kebenaran. Seperti NUGL. Makanya NUGL itu tidak sesuai dengan fikrah Nahdiyah karena dia tidak tawassut. Kenapa dia tidak tawassut? Karena dia al-jumud alal mangkulat dolalun fiddin indal Qarafi. Kalau dia nemu di dalam kitab kayak Ustadz Idrus Ramli, kalaulah Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubed, maka dia terima mentah-mentah. Padahal harusnya kalau dia berpikir cara Nahdlatul Ulama, maka cara berpikir Nahdlatul Ulama ini tidak jumud alal mangkulat, tetapi ini harus naik di dalam kategori tatawur, dinamis, dan yang terakhir adalah manhaji, metodologis. Bagaimana cara metodologis? Kalau itu sebuah pemikiran, maka pemikiran itu haruslah keluar dalam sikap-sikap hukum keagamaan sesuai dengan metodologi istinbat hukum. Kalau dia sejarah, harus sesuai dengan metodologi sejarah. Kalau di kitab ada berita abad ke-3 Hijriah, kemudian di dalam kitab yang ada di abad 9 Hijriah, cara metodologi sejarah adalah untuk mengetahui apakah di dalam kitab abad 9 ini benar atau tidak, diverifikasi di dalam kitab-kitab abad ke-3, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 Hijriah. Apakah ada benang merah? Apakah ada ittisalur riwayat? Berita yang ada di abad ke-9 ini dengan abad-abad sebelumnya. Apalagi kalau bertentangan, maka berita yang ada di abad ke-9 apabila bertentangan dengan berita di abad-abad sebelumnya tentang suatu peristiwa yang terjadi di abad sebelumnya itu, maka yang harus didahulukan adalah bagaimana kitab yang lebih dahulu dijadikan patokan di dalam metodologi sejarah. Ini adalah sikap-sikap pemikiran daripada NU. Tidak benar ada orang mengatakan NU di dalam mengambil sikap tidak berlandaskan fikih dan syariah. Itu orang yang tidak ngerti NU. Ada sekarang ini orang-orang yang menuduh kebijakan PBNU tidak mempertimbangkan fikih, tidak mempertimbangkan syariah. Orang yang semacam itu tidak kenal dengan metode berpikir NU. Bagaimana NU bersikap, semuanya berlandaskan fikih, semuanya berlandaskan syariah. Apabila itu sikap keagamaan resmi daripada Nahdlatul Ulama. Misalnya lembaga Bahsul Masail. Kalau ada masalah di negara kebijakan baru, dari kementerian-kementerian itu menghubungi Rais Am, Suriah, kemudian Rais Suriah menugaskan kepada lembaga Bahsul Masail untuk menganalisa secara hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariah. Hasil dari lembaga Bahsul Masail ini bukan menjadi sikap NU, belum sampai di situ selesai. Dia harus kemudian hasil Bahsul Masail dibawa ke forum Suriah, dirapatkan di forum Suriah. Setelah sebelumnya di Bahsul Masail, para ulama-ulama di lembaga Bahsul Masail beradu argumen, beradu dalil di sana. Kadang harus memanggil seorang ahli, kadang tidak
selesai dalam 1 kali sidang, 2 kali sidang, 3 kali sidang. Setelah selesai pun itu tidak menjadi keputusan fikih sikap Nahdlatul Ulama. Dia harus dibawa ke forum Suriah. Di forum Suriah kiai-kiai sepuh kemudian rapat lagi. Baru hasil basul masail kalau sesuai dengan pemikiran para kiai-kiai sepuh itu, sesuai dengan keilmuannya yang lebih dalam, maka baru ditetapkan sebagai keputusan Nahdlatul Ulama. Itu tanpa diketahui masyarakat awam. Setiap ada jual beli baru yang ada di pasar, yang ada di para pengusaha, itu langsung disikapi oleh Nahdlatul Ulama, disikapi oleh Suriah. Perintahkan kepada lembaga Basul Masail untuk membahas. Setelah dibahas selesai, di situ adu argumen. Kalau tidak ada titik temu, panggil ahli. Setelah dipanggil ahli, coba dimuqabalah dengan ahli yang lain. Kalau ahli berbeda-beda, panggil lagi yang lebih senior. Itu lama dalam menetapkan satu keputusan untuk menjadi sikap Nahdlatul Ulama agar menjadi pertimbangan negara di dalam mengambil kebijakan hal-hal yang berkaitan dengan fikih, dengan syariah untuk menjaga umat Islam ini agar mendapat hak untuk mendapat barang-barang yang halal. Muamalah yang halal. Ini kebanyakan daripada yang diketahui masyarakat, itu kebanyakan hasil keputusan dari lembaga Basul Masail, kemudian diputuskan oleh Suriah, tidak diketahui masyarakat. Kecuali ada pergolakan negara setelah mendapat pertimbangan dari Nahdlatul Ulama, dari MUI umpamanya, kemudian ada pergolakan, baru Nahdlatul Ulama memberikan tambahan informasi bahwa di dalam Nahdlatul Ulama ini sudah dibahas dan hasil pembahasan Nahdlatul Ulama sesuai dengan apa yang sedang atau akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau dalam pembahasan fikih ini menolak, ya Nahdlatul Ulama menolak. Ini tidak sesuai dengan syariah, Nahdlatul Ulama menolak. Karena tidak bisa kemudian Nahdlatul Ulama yang merupakan amanah bagi pengurus-pengurusnya untuk menjaga agama, untuk menjaga hak setiap muslim, mendapatkan misalnya barang-barang yang halal, muamalah yang halal, kemudian kita di lembaga Basul Masail misalnya memutuskan tidak sesuai dengan syariah. Tidak ada. Hal-hal yang diputuskan semuanya berdasarkan fikih, semuanya berdasarkan syariah, dan semuanya melalui tahapan-tahapan yang panjang. Dari mulai lembaga Basul Masail, kalau itu masalah-masalah keagamaan, kemudian dirapatkan dalam Suriah, belum tentu itu para Suriah sepakat. Kalau tidak sepakat, kemudian hasil Basul Masail pun ditinjau ulang. Setelah ditinjau ulang, kemudian diadakan lagi Basul Masail untuk mencari dalil-dalil yang lebih valid. Baru kemudian dilemparkan lagi ke forum Suriah. Jadi wahai para kaum Nahdiyin, kita tidak salah ada di dalam barisan para ulama, karena Nahdlatul Ulama, PBNU dalam setiap sikap-sikap resminya selalu berdasarkan pertimbangan fikih dan pertimbangan syariah. Yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan NUGL, tidak ada metodologi. Ini sudah tahu kitab abad ke-9 tentang berita bahwa Ahmad bin Isa katanya punya anak namanya Ubed. Saya kasih tahu Pak Idrus, ini kitab abad ke-6 menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya nama anaknya Ubed. Tidak bisa. Kalau ulama sudah mencatat berarti ini benar. Emangnya ulama masum? Tidak. Kalau ulama tidak masum berarti bisa saja ulama itu menerima berita yang salah. Betul. Tapi
Ini ada ulama yang lebih dahulu ini. Abad ke-6 mengatakan anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Kenapa tidak diambil ini? Tidak, ini aja. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak paham metodologi penelitian. Ngajak debat yang mau didebatkan apa? Ini masalah sejarah, masalah penelitian. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak tahu metodologi penelitian? Ini masalah sejarah. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak ngerti sejarah? Dalam sejarah ada proses namanya heuristik. Ada proses yang namanya kritisisi sumber. Ada proses yang namanya interpretasi sumber. Ada proses yang namanya historiografi. Ada proses yang namanya interpolasi yang diduga oleh seorang peneliti terhadap satu manuskrip. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak paham dengan metodologi semua itu? Maka, wahai para bapak, para ibu, sekali lagi saya katakan kita tidak salah mengikuti Nahdlatul Ulama. Dari tahun 26 sampai sekarang sudah 100 tahun dan insya Allah ila yaumil qiyamah Indonesia tetap jaya, Nahdlatul Ulama juga tetap mengawal Indonesia ila yaumil qiyamah. Ada ribuan teroris yang ditangkap oleh Densus, yang sampai hari ini masih hidup di penjara dan setelah keluar dari penjara dibina sehingga mereka insaf, mereka terderadikalisasi, mereka terintegrasi kembali kepada negara ini. Bahkan sebagian sudah di NU-kan, salah satunya Ustadz Sofyan Sauri. Besok ini hari Senin mereka akan hadir di pengajian Gus Baha, ini rutin. Densus melakukan itu. Dan saya salah satu yang dilibatkan untuk datang ke lapas-lapas, ke rutan-rutan di seluruh Indonesia untuk melakukan diskusi-diskusi ideologis. Saya dengan ke-NU-annya, mereka dengan kewahabiannya. Mengapa saya pastikan kewahabiannya? Belum pernah ada orang NU yang ditangkap secara fungsionaris. Kalaupun ada yang ditangkap dan mengaku NU secara ubudiah mungkin, tapi dia pengurus FPI, 31 orang dan 2 orang perakit bom di Condet dan di Bekasi. Ini semua pengurus FPI. Saya tidak ingin mendiskreditkan FPI di sini, tapi begini. Ketika kita digiring ke arah kebencian dan caci maki, maka orang itu tinggal selangkah lagi akan berkenalan dengan ekstremisme. NU alhamdulillah. Alhamdulillah tidak pernah diajarkan untuk kebencian, untuk mencaci maki, kalaupun ada jelas itu oknum, tapi kita tidak akan pernah berkenalan dengan yang namanya terorisme. Teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku, semua ini saya ceritakan adalah bagaimana kami bergerak. Sudah ribuan teroris yang berhasil dideradikalisasi dan kita gandengkan dengan NU di cabang-cabang, di ranting-ranting. Semua sudah kita lakukan, kita betul-betul menjadikan NU sebagai patron utama dalam konsep deradikalisasi, kontraradikalisasi, dan reintegrasi. Karena kita percaya bahwa hanya NU yang bisa friendly, bisa familiar dengan akulturasi budaya, yang bisa menghargai pemeluk agama lain dan sama-sama bergerak dalam toleransi dan sama-sama juga anti terhadap intoleransi. Terakhir saya mau cerita sedikit tentang saya ada yang lupa mengapa Somalia hingga hari ini gagal memerangi konflik itu. Saya kemarin dikontak oleh Kementerian Agama Somalia, mereka mengatakan ingin datang ke sini untuk mengcopy paste tentang NU. Saya bilang kalau ingin mengcopy paste NU bukan hanya dalam konsep strategi komunikasinya, tapi kalian harus bisa mengadaptasi ideologinya. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbasis wasatiyah ini harus kalian lakukan di Somalia. Kalau tidak, kalian akan terus berperang sesama umat Islam, sesama pemegang tafsir yang sama. Ini memang kita tidak boleh menutup mata. Ketika mereka berkenalan dengan politik, semua agama akan berkenalan dengan kejahatan. Semua. Perang sesama Kristen antara Katolik dan Protestan itu pernah terjadi di Eropa. 35% populasi Eropa menyusut, terbunuh karena perang agama, Bellum Sacrum namanya.
Dan kemudian orang-orang Katolik Spanyol berusaha menjajah Amerika Selatan, membunuh orang-orang Yucatan, Maya, Azteka, Inka. Semua menyusut hanya karena politisasi agama. Islam tidak boleh terlalu asik berpolitik, melakukan guliran-guliran ayat untuk mempertegas penguasaan populasi-populasi elektoral. Ini yang harus kita hindari. Kita cukup saja kita memegang teguh konsep wasotiah dalam bernegara. Kita cukup memegang teguh toleransi dalam beragama. Karena begini bos, kita ini semua kan Islam karena lahir di Indonesia. Kalau sampean ini lahir di Guatemala, Katolik sampean. Kalau saya lahir di Brasil, Katolik saya. Percaya saya. Kita ini kan Islamnya karena warisan. Lalu apakah sebelum lahir kita diberi tawaran oleh Allah? Kamu mau lahir dari orang tua beragama apa? Kamu mau lahir di mana? Enggak ada. Semua ini adalah takdir-takdir kelahiran kita. Lalu dengan takdir kelahiran kita yang dengan kemudian warisan agama yang berbeda-beda ini, apakah Allah akan menjerumuskan kita? Saya ditanya di Poso. Kalau begitu Cak Islah ini mengatakan semua agama benar. Tidak. Menurut saya agama saya yang paling benar adalah Islam. Tapi menurut orang Kristen jangan salah. Menurut orang Kristen ya agama mereka yang paling benar. Inilah konsep-konsep keyakinan yang dikatakan oleh Syekh Usama Said Al-Azhari. Itu bahwa bagaimanapun ini adalah konsep kemanusiaan yang kemudian harus kita kuasai sebelum kita menguasai keagamaan. Konsep-konsep kelahiran ini loh. Lalu untuk apa kita yang berbeda kelahiran, berbeda bangsa, yang kemudian dicetak dengan agama masing-masing, lalu kita harus membenci perbedaan itu. Inilah kemudian yang harus kita emban itu. Kita makanya dituntut untuk menjadi Islam yang wasati. Kita berada di garis tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Makanya kita itu kemudian dituntut untuk melakukan kepatuhan terhadap konsep-konsep bernegara di luar konsep-konsep dalam beragama. Karena bagaimanapun ini saya paling kesal sama Felix Yao. Jujur aja, saya tunggu satu forum nggak ketemu. Ketemunya sama Ismail Santo yang cuma manggut-manggut aja. Kemarin di TV One itu. Saya udah incer. Karena tadinya Felix, ternyata diganti oleh Ismail. Saya tuh ngincer. Tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Dia nggak tahu bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhairik, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi nggak mungkin ngajak orang beragama lain. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air. Karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya Nabi mengajak orang Yahudi, orang Nasrani untuk terlibat dalam perang. Dan salah satu syuhadanya itu adalah Mukhairik dari Bani Qainuqa. Hingga akhirnya hartanya diwariskan ke Nabi. Nabi membuat harta warisan dari Mukhairik sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah. Jadi Baitul Mal kita ini dimodali orang Yahudi bos. Ini adalah konsep-konsep kehidupan di Madinah yang oleh Nabi diadaptasi pada saat itu. Nah ini ajaran Felix Yao yang mengatakan tidak ada dalilnya ini dari mana? Ini yang pengen saya iniin. Khilafah itu yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir yang kantor pusatnya di London. Di dekat King College itu. Dibiayai oleh orang-orang barat itu supaya kita betul-betul mabuk terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi. Sehingga orang Islam lupa terhadap leluhur-leluhurnya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita dihadapkan oleh algoritma digital dan kita ketinggalan. Elon Musk itu sudah mau ke angkasa, mau ke bulan, mau ke Mars segala macam. Kita masih sibuk dengan urusan bacaan sholat, bacaan niat untuk masuk ke kamar kecil. Ya Allah, udahlah. Selesaikan itu. Belum soal nama. Kalau Wisnu ini kafir, nama yang Sri harus ganti. Wayang diharamkan. Aduh ini apa-apaan sih? Kita ini kok seolah-olah ingin dicabut akar budaya kita ini dari kebangsaan kita. Sehingga apa? Ketika otak kita sudah nol, kita dikuasai oleh mereka dan kita didikte menjadi boneka-boneka mereka. Ini kan semua politik. Semua jaringan teror di seluruh dunia hari ini, itu semua tujuannya politik. Untuk menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Oh namanya keren. Ada jamaah Islamiyah, jamaah Ansarud Daulah, jamaah Ansarud Khilafah. Wah namanya keren-keren, Islami banget. Padahal semua tujuannya adalah membangkitkan revolusi, membentuk toliah-toliah untuk menguasai negara ini. Coba itu, Taliban. Bangga banget, kita usir asing.
Hari ini apa? Mereka ngemis-ngemis kepada asing. Ini dunia hari ini. Tidak mungkin satu negara bisa hidup tanpa bantuan negara lain, kafir-kafir lain. Ini yang harus kita pahami. Takbir. Wah. Takbir itu begini loh. Konsep menyuarakan takbir itu bukan hanya mengatakan Allah Maha Besar. Itu kan sebenarnya penerjemahannya adalah betapa kecilnya kita. Ini enggak. Mengucapkan takbir, mengatakan Allah Maha Besar, tapi mengatakan dirinya juga besar dengan kesombongannya. Itu yang terjadi. Mencaci maki orang, takbir. Mengancam orang, takbir. Ini adalah perilaku-perilaku Khawarij yang muncul dari perang Siffin, bergulir menjadi 25 firqah sehingga hari ini, dan itu meracuni kita lewat media-media sosial, algoritma digital dan sebagainya. Kalau kita masuk Instagram, kita masuk ke Telegram, habis kita. Nggak ada orang NU yang berjuang. Salah satunya GMNU di Instagram. Saya itu ancamannya luar biasa. Serius, saya tiap hari itu dikafirkan, minimal mau dibunuh. Tapi apa saya takut? Insya Allah enggak. Ada teman-teman GMNU. Nah, setiap metodologi terorisme di atas permukaan selalu mereka tampil normal. Selalu mereka mengelabui itu. Dan ini tahu nggak? Ini adalah praktek-praktek Khawarij dari sejak zaman dulu. Mereka berusaha menginfiltrasi terhadap setiap pemerintahan mulai di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah di Eropa, Kesultanan Ottoman, semua diinfiltrasi oleh mereka dan mereka berpura-pura hidup normal. Sehingga akhirnya ketika mereka berhasil menciptakan momentum revolusi, mereka akan melakukan itu. Kelompok-kelompok seperti inilah yang kemudian membuat sejarah Islam itu menjadi kelam. Kita tahu kan ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan, Muhajirin dengan Ansor sudah pecah, Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar sudah mengangkat pedang, lalu Sayyidina Umar dibunuh, taruhlah yang ngebunuh itu orang Majusi, tapi kan di belakangnya bukan orang Majusi, orang Islam di belakangnya. Pembunuhan Sa'ad bin Ubadah di Aleppo. Ketika dia sedang buang air kecil dipanah dengan 2 anak panah di dahi dan di ulu hatinya. Mungkin kita nggak tahu karena kita malas baca kitab sejarah. Tarikh At-Tabari, Tarikhul Khulafa. Kita kan malas. Tapi saya insya Allah sudah baca itu. Silakan bantah saya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini termasuk yang sangat brutal terhadap Sayyidina Utsman ibnu Affan. Pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Ali. Pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Husain dan peracunan terhadap Sayyidina Hasan. Dan pembunuhan antara bapak kepada anak, anak kepada bapak, ponaan terhadap paman, paman terhadap ponaan. Ini berulang-ulang kali terjadi karena apa? Karena politisasi agama. Perang sesama umat Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini semua terjadi karena politisasi agama. Inilah kemudian yang membuat sejarah-sejarah kita menjadi hancur lebur, menjadi getir, pahit dan sebagainya. Dan kita hari ini disibukkan oleh urusan politik daripada ilmu pengetahuan. Ini yang terjadi di antara kita. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh negara barat kepada orang-orang Islam supaya kita sibuk berpolitik dan kita lupa bahwa kita pernah melahirkan Rumi, Tabrizi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Dan juga kita tidak pernah lagi melahirkan Ibnu Rus, Al-Farabi dan sebagainya. Kita tidak lagi menciptakan tahafud al-falasifah, kita tidak bisa lagi melahirkan tahafud at-tahafud dan sebagainya. Kita sibuk oleh politik, oleh khilafah, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Kantor pusatnya di London. Seharusnya kita bertanya, mengapa orang barat yang memfasilitasi itu? Karena kita supaya sibuk berpolitik. Dan dengan politik kita punya sejarah yang tidak nyaman. Kita saling bunuh sesama umat Islam karena persoalan politik. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh orang-orang barat supaya Islam ini lebih sibuk dengan urusan remeh-temeh. Kita sibuk dengan fatwa-fatwa tentang bagaimana kalau istri haid itu bisa ditiduri apa tidak. Tentang celana dalam, ini mohon maaf, ini bukan tentang selangkangan, tentang bagaimana mengelabui istri yang pertama untuk bisa berpoligami dan sebagainya. Ini kan urusan remeh-temeh. Kita tidak lagi melahirkan ilmu-ilmu kedokteran. Kita hari ini oleh faham Wahabi Salafi ini lebih sibuk mengharamkan filsafat daripada melahirkan tahafud al-falasifah dan tahafud at-tahafud.
Kita lebih sibuk mengharamkan dan mengkafirkan Ibnu Sina daripada melahirkan ilmu-ilmu kedokteran berikutnya. Kita tidak lagi sibuk dengan konsep-konsep bernegara yang bernama al-asabiyah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dan kita kemudian memaksakan menjejalkan konsep-konsep khilafah yang dikatakan ini adalah produknya Tuhan, produknya Allah. Dari mana? Tuhan tidak sibuk dengan politik, yang sibuk dengan politik itu manusia. Ini kata Ibnu Khaldun. Tuhan ini adalah pencipta alam semesta dan sudah menguasai alam semesta. Manusialah yang ingin mempetak-petakkan wilayah demi ambisi kekuasaannya. Khilafah ini kan sebenarnya strategi marketing politik saja. Sama seperti orang komunis yang selalu melahirkan land reform, kesetaraan kelas sosial. Sama ini, nggak ada bedanya. Khilafah mengatakan inilah produk dari Allah yang semua akan makmur. Dari mana? 3 dari 4 khalifah itu mati secara brutal, secara tragis. Sayyidina Husain kalau mau baca di Tarikhul Khulafa lebih brutal sekali. Di jalanan di Damaskus setelah itu ditaruh di baskom, dipersembahkan kepada Yazid. Yazid ketawa. Coba bayangkan. Yazid memerangi orang Hurrah di Madinah bagian timur. 211 sahabat Nabi dibunuh, sahabat Nabi yang terbaik. Perempuan-perempuan yang tidak punya suami diperkosa atas nama ghanimah, atas nama budak perang. Sesama Islam ini bos. Hakikatul Ghaibah yang ditulis oleh Faraj Faudah itu kemudian menampar kita semua bahwa kita itu betul-betul disibukkan oleh politik. Seolah-olah Islam itu hanya bisa dijayakan dengan kekuasaan politik. Dari mana? Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran secara jelas bahwa konsep kehidupan sosial kita itu adalah lita'arufu. Saling berkenalanlah kalian dan berinteraksilah kalian. Meskipun kalian berbeda suku, berbeda agama dan sebagainya. Ini adalah kehendakku kata Allah. Sampai kapan kita itu diiming-imingi oleh the principle of utopia, kata Ernest Bloch. Ini ada salah satu ajaran filsafat dari Ernest Bloch dan ini mengutip filsafatnya Ibnu Rushd dari Tahafud at-Tahafud yang mengatakan manusia itu selalu diiming-imingi oleh target-target yang tidak masuk akal. Supaya apa? Ideologinya terjaga. Nah inilah yang hari ini dijejalkan kepada orang-orang Nahdliyin sehingga mereka itu punya amaliyah dan ubudiyah yang sama dengan orang-orang Nahdliyin tapi mereka sibuk berpolitik. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu tekad GMNU ini saya dukung. Karena apa? Kalau kita baca bukunya Yuval Noah Harari dalam Manusia Masa Depan, judul aslinya Sapiens ya, itu mengatakan nanti kelak bahwa nanti akan ada 2 layer manusia, dua kelompok manusia, 2 klaster. Yang satu adalah orang-orang yang menguasai algoritma sosial, algoritma digital. Yang kedua adalah orang-orang yang hanya menjadi konsumen, orang-orang yang hanya menjadi follower, orang-orang yang hanya bisa mengikuti drive dan trajektori dari orang-orang yang menguasai algoritma ini. Ujung-ujungnya apa? Orang-orang yang menguasai algoritma digital ini nanti akan mendikte orang-orang yang berada di layer terbawah ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, orang Islam terutama kalangan Nahdliyin harus bisa menguasai layer-layer yang menguasai algoritma digital ini. Kita tidak mau didikte oleh orang lain. Karena apa? Kalau orang-orang yang beragama seperti kita ini kemudian tidak menguasai algoritma digital, suatu saat kita akan menjadi korban dari cyber war, cyber psychoterrorism dan sebagainya. Ideologi-ideologi yang dijejalkan paksa lewat media sosial dan sebagainya kita tidak bisa membendung lagi. Karena suatu saat kata Yuval Noah Harari, kejahatan-kejahatan itu adalah kejahatan-kejahatan digital dan kejahatan-kejahatan pemikiran. Yang hanya bisa dilawan dengan pemikiran. Ideologi hanya bisa dilawan dengan ideologi. Kita tidak bisa kemudian menganggap remeh peradaban manusia ini. Peradaban manusia tidak hanya bisa dihadang dengan fikih-fikih. Kita boleh saja mengatakan itu haram, tapi peradaban tetap akan melakukan dengan akselerasinya. Mereka akan tetap bergerak dengan logikanya sendiri. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita hanya bisa mengharamkan, ini haram, nggak boleh. Apakah kemudian akselerasi peradaban manusia akan berhenti? Tidak. Yang menjadi korban nanti adalah anak cucu kita. Ini yang harus kita pahami. Nah, perang-perang cyber nanti, perang simetris seperti Rusia dan Ukraina, ini mungkin adalah aksi-aksi terakhir.
Setelah itu nanti ada cyber terrorism. Misalnya, kita tinggal ngehack kereta api Indonesia misalnya. Tinggal dihack sistemnya, lalu dibentur-benturkan langsir kereta itu. Semua kereta di seluruh Indonesia akan berbenturan. Sistem traffic management kita di Jakarta misalnya dikuasai, dihack, lalu kemudian dimatikan seluruh lampu merah di Jakarta, tabrakan terjadi. Yang paling konyol adalah kalau kemudian rudal-rudal asing yang sedang latihan militer dibelokkan ke negara kita atau ke wilayah kita, selesai. Belum kita bicara soal sirkulasi orbit satelit. Dimatikan semua handphone di sini, mau apa kita? Inilah cyber war terrorism itu. Apakah kita sanggup memasuki itu? Tidak. Sampai saat ini Islam itu masih belum menguasai itu. Kita sibuk berpolitik, bos. Kita masih sibuk dengan survei-survei. Kita masih sibuk dengan jubah-jubah kesalehan. Bukan itu tujuan kita. Kita harus bisa men-take over kehidupan-kehidupan digital itu. GMNU ini salah satu avant-garde, salah satu toliah dalam gerakan-gerakan ini. Makanya gerakan-gerakan GMNU untuk bisa menguasai media sosial, media-media digital, ini memang harus kita pacu selain lembaga-lembaga yang lain tentunya. Insya Allah saya sampai saat ini berkeliling kemana-mana ke seluruh Indonesia. Hal-hal seperti inilah yang harus kita bangun. Saya nggak peduli. Saya sering dibilang saya ini sekuler, liberal, Syiah, bodoh amat. Saya nggak peduli. Saya tetap Nahdliyin. Nggak ada cerita. Saya dikafirkan, dimasukin ke neraka ya silakan aja. Nggak apa-apa, saya baca syahadat kok tiap sholat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah dengan risiko-resiko. Tidak ada hubungannya Islam dengan terorisme. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Yang mengajarkan ini hanya kelompok Khawarij dengan segala kelicikannya. Ini saya sengaja, ini forum pertama yang saya buka soal ini. Kemarin saya di iNews, karena saya meyakini ini teman-teman Nahdliyin satu barisan sama saya dan ini GMNU yang memang bertekad untuk bisa menguasai ranah-ranah digital, media sosial, ya silahkan. Silahkan ambil quote saya, siarkan. Ini luar biasa sekali. Makanya NU, ormas yang pertama, tidak ada. Semuanya aman, tentram. Inilah Indo. Makanya kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini selama-lamanya. Dulu ibu-ibu kalau mau pergantian pemimpin harus ada perang. Harus ada pendukung-pendukung yang mati. Tapi alhamdulillah sejak negara kita terbentuk oleh para pejuang-pejuang, oleh para ulama kita, para orang-orang tua kita, para leluhur-leluhur kita, dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini semuanya berjalan dengan aman, tentram, damai hingga hari ini 70 tahun lebih.